Oke, baik teman-teman, apakah bisa kita mulai ya? Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk keperawatan anak. Kita akan belajar terkait dengan patofisiologi kelainan kongenita pada sistem kardiovaskuler dan asuhan keperawatan pada anak, khususnya tetralogi Ovalot dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ya, sebelum kita mulai, saya absen terlebih dulu ya. Adelvia ada? Hadir, Bu. Oke. Alma? Hadir, Bu. Anastasia? Hadir, Bu. Christina Vika? Hadir, Bu. Esi? Hadir, Bu. Veronica? Hadir, Bu. Ferry sakit ya? Oke. Francisca? Hadir, Bu. Ike? Ike Natania? Hadir, Bu. Oke. Ilham? Ada, Bu. Ya. Isabella? Hadir, Bu. Junaldo? Hadir, Bu. Julian? Hadir, Bu Kili. Oke. Leni? Hadir, Bu. Maria? Hadir, Bu. Ya. Militio? Hadir, Bu. Nando? Hadir, Bu. Oviana? Hadir, Bu. Priscilla? Ya, Bu. Ragil? Hadir, Bu. Oh, Ragil bersama Nando ya. Reka? Hadir, Bu. Riko? Hadir, Bu Kili. Sylvia? Hadir, Bu Kili. Talia? Hadir, Bu. Ya. Sylvia mana ya? Ada Sylvia. Ada, Bu. Oke, ya. Fidel. Fidel? Fidel suaranya enggak keluar, Dek. Fidel mendengar? Oh, suaramu kenapa enggak keluar, Dek? Headset mungkin ya? Enggak pakai headset? Tapi mendengar ya? Oke. Soalnya hujan, Bu. Ya. Yuk. Widya, Hadir, Bu. Wisnu, Hadir, Bu. Yunita. Hadir, Bu. Oke, sebentar. Widya. Widya belum tampak tadi. Wid, Iya, Bu. ini gambarnya kok enggak ganti. Widya, videomu dibuka enggak, Dek? Dibuka, Bu. Dibuka. Oh, kok sing tampak Wisnu di sini? Oh, ini Widya. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan untuk kuliah kita hari pertemuan yang ketiga bersama dengan saya ya. Belajar tentang TOF, tetralogi Ovalot, nanti akan dipresentasikan oleh kelompoknya Isabella Paradi. Apakah sudah siap? Siap. Oke, yuk silahkan tampilkan dulu siapa Isabella. Permisi, Bu. Apakah sudah terlihat? Belum. Oke, sudah di slideshow. Apakah sekarang sudah terlihat, teman-teman dan Bu Lili? Sudah. Ya, silahkan Widya, siapa? Isabella. Ya, baik. Silahkan Jonaldo untuk memulai. Jadi moderator.
Ya, di sini kami kelompok 3. Di sini saya di kelompok 3 akan merumuskan tetralogi of Fallot. Di kelompok 3 ini ada saya, Jonaldo, dan Isabella, lalu dan Vika, Christina Vika. Pokok diskusi. Di satu ini ada tinjauan teori, definisi teologi, tanda dan gejala, lalu fisiologi, patofisiologi, pemeriksaan penunjang, dan penata-laksanaan. Lalu yang di kedua ada tinjauan ASKEP, yaitu pengkajian, pemeriksaan fisik, rencana asuhan keperawatan, dan evaluasi. Baik, untuk yang pertama, kami akan menjelaskan tentang tinjauan teori dari tetralogi of Fallot atau TOF. Apakah suara saya dapat terdengar, teman-teman? Terdengar jelas, Isabel. Oh ya, baik. Seperti yang kalian lihat, yang kalau di sini, sebentar, saya. Kalau di sini, ini adalah jantung normal. Sedangkan kalau di sini itu jantung yang tidak normal dan ini jantung yang telah diperbaiki seperti itu. Ya, apakah bergerak gambarnya pada teman-teman? Ya, ini kalau tidak normal itu jantungnya darahnya bercampur seperti itu. Lalu kita akan membahas terlebih dahulu tentang definisi dari tetralogi of Fallot. Jadi apa sih tetralogi of Fallot atau TOF ini? Jadi TOF ini adalah penyakit jantung kongenital atau penyakit jantung bawaan sianotik yang terdiri dari 4 kelainan atau 4 komponen. Jadi maksudnya kelainan jantung, penyakit jantung kongenital adalah penyakit jantung yang terjadi pada saat bayi masih dalam kandungan ibu. Jadi kesalahan pada pertumbuhan janinnya. Seperti itu. Kalau penyakit jantung bawaan sianotik adalah penyakit jantung bawaan yang biasanya menimbulkan gejala seperti kebiruan atau lebih parah daripada penyakit jantung asianotik seperti itu. Lalu apa saja sih 4 kelainan yang terjadi pada jantung ini? Yang pertama itu adalah VSD atau ventricle septal defect, yaitu adanya lubang ini antara ventricle kanan dan ventricle kiri. Jadi seharusnya kan jantung itu bentuknya seperti lurus. Jadi ini tidak ada lubangnya. Lalu ini ada dinding sekatnya. Tapi gara-gara ada kelainan pada saat ibu hamil, jadinya ini ada lubangnya. Seperti itu. Lalu untuk yang kedua adalah stenosis pulmonal valve atau menyempitnya dan mengerasnya katup di sini. Katup dari arteri pulmonal yang membuat darah dari ventrikel kanan itu susah masuk untuk untuk disalurkan ke paru-paru. Jadi darah tuh susah masuk dan membuat jantung tuh bekerja lebih keras. Kan itu menyumbat, jadinya jantung tuh harus bekerja lebih keras dan menyebabkan hipertrofi ventrikel kanan. Ini jadi berhubungannya. Jadi dari stenosis pulmonal menyebabkan hipertrofi ventrikel kanan atau menebalnya dinding ventrikel kanan seperti ini. Ini menebal ya. Jadi normalnya tuh seperti ini. Normal jantung tuh seperti ini. Jadi tidak ada lubang, tidak ada yang lebarnya dari katup pulmonalnya seperti di sini itu harusnya normal, tapi kalau pada stenosis itu pulmonal itu mengalami penebalan dan penyempitan seperti itu. Lalu kalau normalnya kan dindingnya itu tidak menebal, ini menebal, jadinya seperti ini. Harusnya seperti ini, tapi gara-gara jantung bekerja lebih keras, jadinya seperti ini. Lalu yang terakhir, kelainan yang terakhir adalah overriding aorta. Overriding aorta ini terjadi karena tadi VSD atau ventricle septal defect, adanya ventricle septal defect membuat pangkal dari aorta ini
tidak menempel pada ventrikel kiri, tapi terletak di antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri, seperti itu. Ini adalah etiologi dari TOF. Jadi penyebab dari TOF untuk sampai saat ini itu belum diketahui secara pasti, tapi dari kasus yang sudah ada sering ditemukan multifaktorial atau dua penyebab terjadi secara bersamaan, yaitu eksogen dan endogen. Jadi kalau yang eksogen atau yang dari luar itu ada ibu menderita rubella, lalu ada pajanan sinateks, lalu ada ibu penderita gizi buruk, dan ibu alkoholik. Lalu yang dari endogen adalah penyakit genetik dan kelainan kromosom. Selanjutnya adalah tanda dan gejala dari TOF. Tanda klinis umum pada TOF itu adalah murmur asimptomatik atau murmur tanpa gejala dan juga sianotik atau kebiruan. Selain itu, manifestasi yang akan muncul adalah kulit kebiruan, lalu sesak nafas yang mendadak, lalu nafas cepat dan dalam, lalu ada clapping finger. Clapping finger ini kukunya itu seperti ada pembengkakan, ya seperti itu, kayak ada balonnya gitu. Jadi nggak rata seperti kuku kita, tapi kayak ada balonnya kayak gitu. Kalau dari sepengetahuan saya. Lalu anak tuh mengalami keterlambatan pertumbuhan tinggi badan, lalu berat badan, lalu ukuran tubuh. Serta kalau pada bayi, itu bayi akan sering menangis, dan kalau pada anak, itu mudah mengalami kelelahan. Jadi dia untuk beraktivitas secara normalnya aja, kayak makan, berjalan, itu mudah lelah seperti itu. Lalu ini, sebelum kita membahas tentang patofisiologis, kita akan membahas tentang fisiologis normal dari jantung dan sirkulasi darah. Jadi normalnya jantung itu adalah organ yang berfungsi sebagai pemompa darah. Jadi jantung itu organ yang berfungsi untuk memompa darah dari seluruh tubuh ke paru-paru atau sebaliknya, dari paru-paru ke seluruh tubuh. Normalnya ini jantung itu punya dua atrium dan ventricle, lalu ada sekatnya, ya, antara ventricle dan antara atrium itu ada sekatnya, seperti itu. Normalnya seperti ini. Ini gambar jantung normal. Lalu pada tetralogi ovelot itu kan jadi ada lubangnya. Saya ingatkan kembali, kalau tetralogi ovelot itu ada lubangnya, ada stenosis pulmonal atau penebalan dan pengerasan atau penyempitan kantung katup dari arteri pulmonal, lalu ada pergeseran aorta, lalu ada penebalan atau hipertrofi dari ventrikel kanan, dinding ventrikel kanan, seperti itu. Lalu untuk sirkulasi darah normalnya, itu kan ada yang darah kaya dengan oksigen dan ada darah yang sedikit oksigen. Kalau darah yang kaya dengan oksigen, seperti yang ketahui dari paru-paru, darah yang kaya oksigen akan masuk ke atrium. Ini atrium masuk ke atrium sebelah kiri, lalu dari atrium ini akan masuk ke ventrikel kiri dan disebarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Itu secara singkatnya. Itu perjalanan dari darah yang kaya dengan oksigen. Lalu setelah darah itu digunakan untuk metabolisme dan kegiatan dari sel-sel tubuh lainnya, darah kan sudah tidak mengandung oksigen. Jadi darah dari seluruh tubuh yang tidak kaya oleh oksigen akan masuk ke sini. Jadi melalui superior vena cava itu akan masuk ke atrium kanan, lalu diteruskan ke ventrikel kanan dan dikembalikan ke paru-paru melalui pulmonary aorta.
arteri seperti itu. Setelah itu pada paru-paru akan diproses kembali dan kayak yang darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung di atrium sebelah kiri. Seperti itu proses dari sirkulasi darah normal manusia. Lalu pada tetralogy overload ini sebenarnya apa yang terjadi? Pada proses pembentukan jantung terjadi kesalahan. Jadi pada TOF ini terjadi kesalahan pada janin pada saat usia kehamilan. Maaf, jadi ada kesalahan pada proses pembentukan jantung pada janin saat janin masih ada di dalam kandungan. Jadi pada hari ke-18 usia kehamilan itu kan mulai atau minggu ketiga atau 4 itu akan mulai pembentukan dari jantung. Jadi awalnya yang jantung hanya berbentuk tabung atau disebut fase tabing, akhirnya mulai bertumbuh atau berproses, mulai berkembang sampai minggu ke-4 usia kehamilan, yaitu akan terjadi proses fase looping dan septasi, yaitu fase di mana terjadi proses pembentukan dan penyekatan ruang-ruang jantung. Jadi penyekatan ruang-ruang jantung itu maksudnya ini mulai ada sekatnya. Ini kan ada sekatnya, ada kayak gitu. Lalu dan ada pemisahan antara aorta dan arteri pulmonal. Aorta itu saluran yang atau pembuluh darah yang akan menyebarkan darah kayak oksigen ke seluruh tubuh, sedangkan arteri pulmonal adalah pembuluh darah yang menyalurkan darah yang minim oksigen ke paru-paru seperti itu. Itu mulai terbentuk. Jadi pada minggu ke-5 sampai ke-8 pembagian dan penyekatan akan hampir sempurna. Akan tetapi proses pembentukan dan perkembangan jantung itu akan terganggu bila masa kehamilan terdapat faktor-faktor risiko yang saya sebutkan tadi, yang ibu mengalami rubella bersamaan dengan adanya kelainan genetika seperti itu. Lalu karena adanya kesalahan dari pembagian traktus, akhirnya letak aortanya mengalami keabnormalan. Jadi traktus tuh yang di awalnya jantung tuh yang lurus tadi ini, terus dia bertumbuh kalau mengalami kelainan, jadi dia gagal tumbuh di bagian traktusnya, jadi gagal menyekat. Kalau dari sepemahaman saya, semoga tidak salah. Ya, ini lalu akhirnya terjadi penyempit. Jadi ada kesalahan dalam pembagian letak aorta, lalu ada penyempitan arteri pulmonal, serta terdapatnya defek septum ventricle. Dengan demikian, bayi akan lahir dengan 4 kelainan jantung, yaitu VSD atau kalau bahasa Indonesia defek septum ventricle yang besar atau lubang antara ventricle kanan dan ventricle kiri yang besar. Lalu ada stenosis pulmonal investibular atau tadi yang saya jelaskan itu penyempitan atau kekakuan dari katup dari arteri pulmonal. Lalu ada dextroposisi pangkal aorta, jadi pangkal aortanya yang berpindah, yang seharusnya melekat pada ventricle kiri tapi berpindah pada atas dari lubang VSD. Dan yang terakhir ada hipertrofi ventricle kanan atau penebalan dari dinding ventricle kanan seperti itu. Lalu bagian ini akan dilanjutkan oleh Jonaldo. Apakah Jonaldo dapat mendengar suara saya? Ya, baik, Bella. Ya, silahkan Jonaldo. Ya, di sini di pemeriksaan penunjang ini ada pemeriksaan laboratorium elektrokardiogram, lalu radiologi sinar X dan ekokardiografi.
penata laksanaan. 1. Pemberian cairan adekuat untuk mencegah dehidrasi. Lalu yang kedua, tindakan untuk serangan TED atau blue spell oksigen PRN. Lalu propanolol dan posisi dada lutut. Pemberian morfin sulfat. Lalu pembedahan di 3 ini ada pembedahan operasi paliatif dan bedah koreksi. Lalu di tinjauan asuhan keperawatan ada pengkajian yaitu di keluhan utama, yaitu menanyakan dan melihat keluhan apa saja yang diungkapkan pasien atau orang tua pasien, baik secara verbal maupun nonverbal. Keluhan utama tidak selalu merupakan keluhan yang pertama disampaikan, tetapi keluhan atau gejala yang menyebabkan pasien dibawa berobat. Di riwayat kesehatan, adakah riwayat penyakit sekarang, lalu riwayat penyakit dahulu, riwayat kehamilan ibu, dan riwayat tumbuh kembang. Di Baik. pemeriksaan fisik, ya, bila Selanjutnya akan dibacakan oleh Christina Vika. Apakah Christina Vika dapat mendengar suara saya? Iya, Bella. Yang selanjutnya yang pemeriksaan fisik pada keadaan umum, pada tetralogi ovalot, biasanya keadaan umum itu anak terlihat biru, terutama pada bagian wajah dan ekstremitas atas atau bawah, dan terlihat clumping finger. Terus yang TTV itu biasanya ditemukan bradikardi, tekanan darah menurun, dyspnea saat beraktivitas, serta cyanosis dan tachypnea. Lalu biasanya mengalami keterlambatan pertumbuhan. Pada diagnosis keperawatan ada gangguan pertukaran gas, intoleransi aktivitas, gangguan tumbuh kembang, dan resiko perfusi cerebral tidak efektif. Lalu di intervensi dan implementasi keperawatan ada pemantauan respirasi, manajemen energi, perawatan perkembangan, dan manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Baik, presentasi kami sudah selesai. Apakah dari penjelasan kami ada yang masih belum jelas atau hal-hal yang ingin ditanyakan? Silahkan menuliskan pada kolom chat atau tidak apa-apa untuk open mic dan mengungkapkan pertanyaan kalian. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan dari Nando. Selamat siang, kelompok izin bertanya. Apa yang harus segera dilakukan oleh perawat apabila kasus baru lahir bayi mengalami tetralogi ovalot? Baik, Nando akan kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan dari Rico Lucas. Izin bertanya, apa ada hubungannya pulmonal ovale dengan atrial septal defect? Pulmonal ovale. Oh, ini yang kemarin dijelaskan oleh Rico ya. Apakah benar begitu, Rico? Iya, Isabella. Kalau yang di TOF itu bukan atrial septal defect tapi ventricle-nya. Berarti nggak ada cacat pada septal atrial. Enggak, kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya itu di ventricle-nya. Tidak ada kecacatan pada atrium.
Seperti itu. Apakah ini sudah menjawab pertanyaan dari Riko? Sebenarnya belum, tapi karena memang nggak ada di materi kalian, jadi nggak apa-apa. Oh ya, baik. Lalu ada pertanyaan dari Francisca. Saya izin bertanya, operasi paliatif dan bedah koreksi itu bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Dari 3 pertanyaan ini kami akan mencoba menjawab. Mohon bersabar karena kami juga perlu diskusi terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan lagi, kami akan segera menanggapi. Baik, terima kasih. Baik, kami menerima pertanyaan lagi dari Ike. Permisi, saya Ike mau bertanya, apakah TOS setelah dilakukan tindakan operasi bisa sembuh total? Berikan pendapat kalian. Terima kasih. Oh ya, baik. Kami akan tampung terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya kembali, tidak apa-apa. Kami akan menampung pertanyaan kalian. Dan mungkin bila nanti kami kesulitan untuk menjawab, ada teman-teman yang bisa untuk membantu kami juga tidak masalah dengan hal itu. Baik, apakah dari teman-teman kelompok saya ada yang sudah mendapatkan jawaban pertanyaan teman-teman ini dari Nando, Riko, Francisca, dan Ike? Apakah teman-teman? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Francisca. Ya, jawabannya itu operasi paliatif, yaitu membuat sambungan antara aorta dengan arteri pulmonal. Metode yang paling dikenal ialah Blalock Toxicsan, yaitu arteri sublavian ditranseksi dan dinastomosis endosit ke arteri pulmonal infrasternal. Lalu bedah koreksi menjadi pilihan tata laksana tetralogi of valve ideal yang bertujuan untuk defek septum ventricle reseksi area sentosis infundibulum dan menghilangkan obstruksi aliran darah ventrikel kanan. Kebanyakan pusat kesehatan hanya akan melakukan operasi korektif pada usia 3-6 bulan. Ya, itu Francisca jawaban dari kelompok kami. Bisa dijelaskan dengan singkatnya gitu, Jo? Jadi
Jadi mungkin seperti ini kan tadi yang saya jelaskan. Maaf Bella, suaramu terlalu kecil. Oh ya baik, sebentar saya perbaiki mikrofon saya. Permisi Francisca, apakah sekarang masih terlalu kecil? Iya Bel. Baik. Tapi kalau pakai earphone jelas kok di aku. Kalau sekarang apakah masih terlalu kecil juga? Tidak Bel. Ya baik. Kalau ini yang dari saya ketahui dengan melihat referensi yaitu video dari YouTube dan juga beberapa web. Jadi akan ada operasi yaitu kalau ini bahasa awamnya ada operasi penutupan ventrikel yaitu dari mengambil dari bagian pokoknya bagian dindingnya ventrikel itu nanti akan diambil lalu ditutupkan pada VSD-nya. VSD itu lubang pada apa itu namanya lubang pada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Riko. Lalu untuk masalah stenosis pulmonal valve-nya itu akan dipasang ring. Kemarin kan sudah dijelaskan oleh Bu Putu kalau nggak salah. Kalau pemasangan ring itu bukan pemasangan balon, tapi kayak ada ya kayak semacam ring ya, kayak bukan ring ya, kayak benang, tapi benangnya tuh bukan benang 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 kayak yang biasa kita lihat, itu dipasangkan ke katupnya agar katupnya itu bisa membuka. Kalau apa yang saya lihat itu seperti itu. Saya kurang begitu memahami video bahasa medisnya karena video yang saya lihat itu nggak berbahasa Indonesia. Jadi itu sih sebenarnya kalau operasi yang bisa dilakukan untuk TOF ini. Jadi tapi operasi ini tuh tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi kayak menunggu kondisi dari bayinya juga seperti itu, bayi dan anaknya seperti itu. Itu sih Francisca. Apakah dari penjelasan saya bisa dipahami? Atau mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan? Ya gimana Francisca? Ya baik Bella, terima kasih. Mungkin saya atau pendapat saya ini salah sebenarnya, tapi saya tidak tahu juga salah apa betulnya. Mungkin nanti akan ada pembenaran dari Bu Mili. Ya seperti itu. Apakah teman-teman kelompok saya ada yang sudah menemukan jawaban pertanyaan teman-teman ini? Oh ya, sebentar. Oh ini ada pertanyaan baru ternyata. Kelompok saya izin bertanya, bagaimana ibu menderita rubella bisa menyebabkan bayi mengalami TOF? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, gini, Sylvia, saya ingin sedikit langsung menanggapi pertanyaan kamu. Kalau ibu mengalami rubella saja, itu belum tentu bayi bisa langsung mengalami TOF. Kan seperti yang saya sebutkan tadi, ada multifaktorial atau dua faktor yang terjadi secara bersamaan sehingga menyebabkan bayi mengalami TOF. Itu sih kalau dari saya. Jadi kalau ibu rubella saja itu belum tentu bisa menyebabkan bayi mengalami TOF atau anaknya mengalami TOF. Seperti itu. Kalau untuk yang rubella, masalah rubella saja ini akan saya coba cari dan diskusikan dengan teman-teman. Kalau hanya rubella saja saya tekankan tidak bisa langsung menyebabkan TOF seperti itu. Apakah maksudnya penjelasan saya ini bisa diterima, penjelasan singkat? Baik Bella, terima kasih.
apakah Vika atau Junaldo sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan Nando, lalu pertanyaan dari Juliansyah, Ike maksudnya, maaf, Juliansyah dan Ike soalnya gabung, saya bingung. Jadi pertanyaan dari Ike, lalu mendetailkan jawaban dari Sylvia, yaitu mengapa rubella bisa menyebabkan TOF itu. Bella, mohon diulangi soalnya jaringan di sini jelek. Oh iya, oke, saya akan mengulangi. Jadi apakah sebentar, ini sudah dengar nggak? Sudah. Baik. Jadi apakah kelompok saya yaitu Junaldo dan Vika sudah ada yang menemukan jawaban dari pertanyaan yang pertama Nando, lalu yang kedua ada Ike, yang ketiga ada Sylvie, untuk mendetailkan jawaban dari Sylvie ini. Seperti itu. Itu sih tadi saya ngomong itu. Belum menjawab pertanyaanmu, Ke. Iya, baik. Oke, apakah atau ada teman-teman lain yang berinisiatif untuk membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Tidak apa-apa, kami akan menerima jawaban kalian. Mungkin saya mau membantu menjawab pertanyaan dari Nando. Iya, baik. Iya, baik. Terima kasih loh, Riko. Ini masih mencoba ya, kalau salah mungkin bisa disangka. Jadi apa yang harus segera dilakukan seorang perawat pada kasus bayi baru lahir yang mengalami TOF atau tetralogy ovalot? Menurut jurnal yang saya baca, itu ketika bayi sudah lahir, itu kan tadi ada gejala seperti cyanosis dan hipoksia. Nah, untuk mengatasi ini kita bisa memberikan oksigen yang pertama. Terus kita bisa memberikan terapi prostaglandin itu untuk menstimulasi penutupan ductus, maksudnya kalau ada ductus arteriosusnya itu bisa dikasih terapi prostaglandin untuk membantu penutupannya. Terus kalau memang masih belum tertolong, nanti bisa dilakukan operasi. Seperti itu sih kalau dari saya. Terima kasih, Sabella. Iya, baik Riko. Terima kasih atas jawabannya. Ya, mungkin dari kelompok ada yang mau menanggapi pertanyaan jawaban dari Riko. Maaf, saya kurang. Terus ini ada tambahan pertanyaan lagi. Sepertinya presentasi kami seru sekali. Banyak pertanyaan. Dari Reka. Izin bertanya, serangan TED atau blue spell itu penjelasannya seperti apa? Oke, kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Mungkin saya akan menambahi tadi apa yang dijawab sama Riko. Dari pertanyaan Nando itu mungkin ada lagi seperti apa, menurut yang saya baca jurnal ini juga, letakkan pasien dalam kinesis position, lalu berikan O2 masker selama 5-8 menit, lalu morfin sulfat, setelah itu melalui sukutan ya, lalu atau intramuskular, lalu yang keempat berikan natrium bikarbonat. Setelah itu berikan transfusi darah bila kadar hemoglobinnya kurang dari 15 GDL. Lalu berikan propanol sebanyak 0,1 mg. Lalu jangan berikan digoxin saat pasien dalam serangan sianotik karena akan memperburuk keadaan. Ya, itu yang saya
cari tahu. Ya baik, terima kasih Nando maaf. Terima kasih Jonaldo dan Riko. Apakah dari jawaban mereka berdua sudah memuaskan rasa penasaran dari Nando? Ya, tadi itu pertanyaan Nando, maaf. Ya, apakah gimana Nando? Ya, sudah puas banget. Oh ya, terima kasih. Saya suka semangat kalian dalam pembelajaran ini. Oh ya, ini saya menanggapi pertanyaan dari Reka. Apa sih serangan TED atau blue spell? Sebentar, saya akan membagikan share screen. Ya, ini. Wait. Sebentar. Ini terlihat kecil atau besar ya, teman-teman? Bentar, Isabel. Ya, ini. Ini nih. Wait. Tadi mana tadi? Ini nih. Hypercyanotic spell atau ini. Hypercyanotic spell atau TED spell. Ini ya. Apakah terlihat? Terlihat, Bill. Oh ya, baik. Sebentar. Jadi ini. Ini terjadi takikardia atau hipervolemia. Lalu itu kayak apa ya, gejala dan tanda yang sebenarnya TED spell ini gejala cyanotic secara berlebihan. Kalau dari artinya, kalau dari namanya TED spell atau hypercyanotic spell itu adalah gejala dari cyanotic yang secara berlebihan dan terjadi secara mendadak ini yang menyebabkan cyanotic dan hipoksia. Hipoksia itu kekurangan oksigen dalam darah ya, itu. Terima kasih Riko. Ya, saya suka kalau ada yang mau menanggapi kebingungan saya. Ya itu. Lalu itu sih sebenarnya Kak, gejala-gejala yang timbul seperti tadi. Mungkin kebiruannya lebih biru seperti itu. Lalu takikardi itu berarti peningkatan tekanan darah, peningkatan nadi, ya itu seperti itu. Jadi itu terjadi secara mendadak. Itu sih. Kalau mungkin ada yang bisa menerjemahkan atau menjelaskan lebih detail, tidak apa-apa. Kalau dari saya itu adalah gejala cyanotic dan hipoksia yang terjadi secara mendadak yang menyebabkan takikardi lalu hipo atau kekurangan hipovolemia, kekurangan hipovolemia, ya itu pokoknya. Dan akhirnya tuh bayi akan menangis seperti itu. Iya, Bill. Terima kasih. Ya, terima kasih. Atau mungkin teman-teman ada yang mau mendapatkan dari kelompok saya, Vika dan Jonaldo. Apakah sudah terjawab semua, Isabella?
Sepertinya pertanyaan dari Juliansyah dan Ike. Julian. Maksudnya Ike, Bu Ike. Oke. Ike belum terjawab. Gimana Christina Vika atau apakah mau menjawab pertanyaan dari Ike? Ini, saya Ike mau bertanya apakah TOF setelah dilakukan tindakan operasi bisa sembuh total? Jadi, pendapat kalian seperti itu. Ini pendapat toh. Jadi kalau salah nggak apa-apa. Jadi gimana Vika? Kalau pendapat kan kalau salah masih bisa dibenarkan. Salah. Tapi tentunya dengan adanya teori kan ya? Ya Bu, iya. Katanya mahasiswa berpendapat kan harusnya ada teori yang jelas. Iya betul. Oke, yuk silahkan. Gimana? Apakah Vika mau menjawab? Oh ya, itu teman-teman kemarin itu sepertinya Wisnu ada pertanyaan tapi yang itu apa itu uh, PDA dan VSD terjadi bersamaan. Kalau dari kami tidak menemukan itu, Bu. Mungkin nanti Bu Kili bisa membantu menjawab. Kalau dari tetralogi overload itu cuma yang kami temukan hanya 4 kelainan yang telah kami sebutkan tadi. Itu, Bu. Ya, Isabella, yuk. Oke, dijawab yang punyanya Ika saja dulu ya. Kalau ini saya membantu menjawab, mungkin jawaban saya ini masih bisa salah dan semoga dapat membantu memuaskan rasa penasaran dari Ike, apakah bisa kembali seperti normal? Kalau saya, kalau 100% normal tidak, tapi kalau untuk dapat beraktivitas secara normal, ada kemungkinan bisa, karena kan itu sudah ditutup VSD-nya, lalu sudah dibuka jalannya katup antara katup arteri pulmonalnya, sehingga darah kan bisa lebih lancar. Itu diharapkan bisa kembali seperti normal. Jadi tidak bayi atau anak itu masih bisa tumbuh dan tidak mengalami terlalu mudah lelah gitu saat beraktivitas. Kalau anaknya VSD itu kan akan sering menangis saat bayi, mungkin tangisan bayinya itu menjadi berkurang seperti itu. Lalu dapat beraktivitas secara fisik kayak berjalan, makan itu tidak terganggu. Mungkin seperti itu dan tidak adanya clubbing finger seperti itu. Kalau dari pendapat saya mungkin kalau Vika atau Joenaldo atau teman-teman yang lain mau menanggapi jawaban saya, silahkan. Lalu mungkin atau Ike mau menyanggah juga silahkan. Baik, terima kasih Isabel. Oh ya, baik. Ike, terima kasih. Oh ya, ini kalau tadi saya menjelaskannya kurang runtut dari pertanyaan mereka yang bertanya serangan death spell atau blue spell itu apa, yaitu keadaan di mana bayinya atau anaknya itu menjadi sangat biru atau kebiruan, mengalami kesulitan bernafas, lalu lemas, lalu dan bisa sampai kehilangan kesadaran. Itu yang kita sebut hypercyanotic atau blue spell atau death spell itu. Kan seperti namanya blue berarti biru, menjadi lebih biru seperti
Apakah ada yang mau menanggapi dari kami, presentasi kami, atau ada yang mau menyanggah? Ini sepertinya sudah terjawab semua. Apakah ada teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab? Oh ya, Riko. Kalau yang pertanyaan Riko itu saya mohon maaf kurang tahu. Kalau atrial septal defect itu setahu saya itu atriumnya yang ada di lubang. Kalau yang di TOF yang kami lihat, kami temukan itu ventricle-nya yang berlubang. Seperti itu. Tapi mungkin kalau yang di atrium darahnya itu hampir sama kelihatannya kalau di ventricle. Kelihatannya hampir sama. Ya. Jadi kelihatannya darah yang masuk ke ventricle itu lebih sedikit, bisa jadi seperti itu. Karena kan berpindah, jadi berpindah kanan kiri bisa terjadi gitu. Kelihatannya lebih sedikit kayak jadi kelihatannya bakal terjadi penebalan pada dinding atriumnya. Tapi kalau untuk apakah ada hubungan foramen ovale ini saya kurang tahu. Maaf Niko. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu apa hubungan foramen ovale ini? Ya. Oh ya, ini ada pertanyaan baru. Ya, masih boleh tanya. Masih boleh tanya. Oh, ini direct message, Mas. Maaf. Ya, kalau bertanya silahkan bertanya ke apa. Maaf. Ini direct message. Oke. Apakah masih ada pertanyaan? Kami masih membuka pertanyaan. Ya, apakah ada pertanyaan? Ada teman-teman? Tidak apa-apa. Kami masih membuka pertanyaan. Ya, semoga. Mungkin kalau banyak pertanyaan nanti kelompok saya mendapatkan nilai yang lebih kan tidak apa-apa. Jadi banyaklah bertanya. Kalau saya tidak bisa akan saya hibahkan ke kalian juga. Akan saya tanyakan kembali ke kalian. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan? Gak apa-apa loh ngomong langsung atau lewat chat. Kita diskusi. Kita Mohon maaf, iya boleh gimana? ditampilkan lagi yang faktor risiko etiologi tadi? Oh iya iya ya ampun. Mengerikan sekali. Iya baik baik baik. Iya baik. Apakah sudah terlihat? Sebentar Riko. Sebentar. Tadi kelihatannya ada pertanyaan di kolom chat. Oh ya ini ada Adelvia. Saya izin bertanya pada kasus penyakit pasien yang mengalami TOF berat badan rendah, apakah setiap pasien yang mengalami TOF memiliki berat badan rendah? Menurut kelompok, apakah TOF dapat berpengaruh pada berat badan bayi? Ya, jawabannya dapat berpengaruh. Tapi mungkin teman-teman dari kelompok saya ada yang mau menjawab pertanyaan dari Adelvia. Mohon teman-teman membantu menjawab, Vika dan juga Jonaldo. Mungkin saya akan menanggapi pertanyaan dari Riko. Ya, silahkan Riko, silahkan bertanya. Sebentar, sebentar. Jangan tanya dulu. Saya catat dulu. Saya catat. Saya mau membantu menjawab pertanyaan Adovia. Oh iya, oh ya ampun, kamu baik sekali. Ya, silahkan, silahkan, silahkan. Menurut teori yang saya sampaikan kemarin kan ini berhubungan sih kalau menurut saya. Kan TOF itu kan kelainan jantung. Nah, di jantung itu kan pasti ada proses pertukaran nutrisi dan oksigen. Nah, karena ada kelainan pada jantung, tentunya nanti nutrisi dan oksigen itu tidak dapat tersalurkan ke seluruh tubuh dengan baik. Nah, itu nanti akan mempengaruhi berat badan pada bayi. Ditambah lagi, kalau misal terjadi kelainan pada jantung,
nanti kan ada kelainan juga pada paru-paru. Nah, itu kalau paru-parunya terjadi masalah, nanti kan bisa sesak nafas. Dan sesak nafas itu bisa mempengaruhi proses pemenuhan nutrisi. Itu nanti juga akan mempengaruhi berat badan bayi. Gitu sih kalau dari saya. Iya, baik. Baik. Lalu apakah dari kelompok saya, Christina Vika atau Jonaldo ingin menanggapi? Saya mau menjawab pertanyaannya Adil saja bila. Oh iya, silakan menambahkan jawaban. Oke, terima kasih. Ya, yang ditanyakan apa oleh Adil itu tadi pada kasus pasien yang mengalami TOF yang berat badannya rendah, apakah setiap pasien yang mengalami TOF memiliki berat badannya rendah? Menurut saya itu anak dengan TOF seringkali memiliki berat badan rendah atau riwayat tumbuh kembang yang buruk karena metabolisme tubuh mereka itu meningkat untuk mencukupi kebutuhan tubuh, tidak sama seperti anak normal lainnya. Oleh karena itu asupan makanan bagi anak dengan TOF harus tinggi kalori. Ya, itu apa Del yang saya tahu ya. Gimana Del? Baik, Jo, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Adelvia puas dengan jawaban Riko dan Jonaldo. Jadi saya tidak akan menanggapi. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menanggapi. Adelvia sudah terlihat senyum-senyum ini, sudah puas ini berarti. Kalau di layar saya yang muncul tuh Adelvia soalnya. Jadi sudah senyum ini berarti sudah puas. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Oh ya. Tadi saya kan belum bertanya. Oh iya. Saya kira tadi kamu sudah tidak jadi bertanya, Riko. Ya, sebentar ya. Iya. Jadi itu saya ketika mendapat materi ini saya mulai banyak bertanya juga, lihat-lihat di kasus di jurnal. Itu saya mendapati kalau di etiologi yang kamu sampaikan itu kan eksogen dan endogen itu hubungannya jika pada ibu dan genetik ya, maksudnya pada proses kehamilan dan pada bayi. Nah, ini bagaimana jika kasusnya tetralogy of Fallot ini terjadi pada anak yang tidak tidak mendapatkan terapi secara dengan baik. Itu nanti akan terjadi apa saja ke anaknya itu. Iya, baik. Jadi pertanyaannya intinya apa yang terjadi jika anak tidak dilakukan kayak pembedahan atau penata laksanaan secara medis dan keperawatan saat anak itu mengalami TOF, itu kan apa yang akan terjadi seperti itu. Ya, baik. Oke, saya akan tampung pertanyaan dari Riko. Ya, beri waktu kami sedikit untuk berdiskusi. Atau mungkin ada teman-teman yang sudah tahu ini jawabannya apa. Kami tidak masalah untuk jika teman-teman mau menanggapi. Isabel, suaramu anu, Dek. Terlalu kecil. Bukan, ada suara lain, maksudnya bengung. Oh iya, baik. Saya akan perbaiki mic saya. Apakah sekarang masih berdengung? Enggak. Sedikit cuma ada suara anu. Coba sekali lagi. Tidak terdengar sama sekali malahan. Oh, tidak terdengar sama sekali. Oke, gini bagus. Oh iya, Yuk. baik. Ya. Ya. Tolong teman-teman beri kami sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan Riko Lukas. Mohon maaf jika ada keheningan yang sedikit lebih lama. Jadi, terima kasih.
Oh ya, ini Jonaldo kelompok saya ini sepertinya izin kamar mandi. Oke. Baik, saya kira ada pertanyaan kembali. Ando juga izin kamar mandi. Ya. Baik, Vika, apakah Vika sudah menemukan jawaban dari Riko? Ya, ampun, Riko, dari Riko. Dari Riko, ya dari Riko. Oh, ini sepertinya Christina Vika mengalami masalah gangguan. Tidak ada di Zoom. Jadi selama ini saya memanggil Vika tidak ada orangnya. Iya, saya tidak sadar teman-teman. Ya ampun, bentar. Maaf teman-teman. Iya, sepertinya ini Vika mengalami masalah. Maaf teman-teman, karena tadi pada chat Vika mengalami masalah jaringan bilangnya. Saya kira cuma tidak bisa mengakses internet kayak search Google, ternyata sampai keluar dari Zoom. Jadi menanggapi pertanyaan dari Riko tadi, yang apa yang terjadi pada bayi TOF jika bayinya tidak diobati? Yang pasti bayinya tambah biru, guys, teman-teman. Bayinya tambah biru. Jadi lalu semakin tidak bisa tumbuh, yang saya ini tadinya sebentar, ada dulu gejalanya ini akan semakin parah, ini kebiruannya semakin parah, jadi dead spell-nya, kelemahannya semakin parah. Lalu kalau di bayi semakin sering menangis, bahkan sampai pingsan, mungkin seperti itu, sampai kekurangan cairan dalam tubuh karena sering menangis seperti itu. Lalu bahkan sampai parahnya bayi itu atau anak itu tidak bisa mencapai umur dewasa. Kalau dari pendapat saya, mungkin Riko memiliki pendapat lain atau ingin menyanggah, atau teman-teman lain ingin menyanggah, silahkan. Saya kurang lebih setuju dengan pendapat Isabel. Iya, baik. Ya, baik. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Mohon maaf jika Christina Vika tadi belum sempat turut aktif dalam sesi tanya jawab kita karena dia mengalami kendala jaringan, tapi Christina Vika sudah mengusahakan, tapi ternyata ini kelihatannya parah, ini sampai di WA saja centang 1. Jadi kami mohon maaf, tapi setidaknya dia sudah berpartisipasi saat presentasi tadi. Jadi seperti itu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, kami kelompok akan menutup presentasi kali ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Billy. Baik, terima kasih Isabella. Teman-teman sudah punya gambaran terkait jantung yang normal? Sebelum saya menjelaskan yang ketiga pokok bahasan yang hari ini kita bahas, PDA, VSD, dan TOF. Apakah semuanya sudah punya gambaran terkait dengan jantung yang normal itu seperti apa? Terus kemudian darah itu di jantung itu diapakan? Jantung itu terbagi berapa ruang? Itu sudahkah teman-teman punya gambaran semuanya? Sudah, sedikit sudah. Sedikit sudah. Yang lainnya?
Oke, supaya nanti teman-teman nggak kebeban di akhir, daripada di akhir nanti menjadi tanda tanya besar. Ini ada apanya di kelainan DVSD? Ada apa dengan PDA? Apalagi dengan TOF? Apakah sudah punya gambaran? Kalau enggak, kalau sudah punya gambaran semua, saya akan pinjem PPT-nya Isabella tadi untuk menjelaskan langsung ke TOF-nya. Apakah perlu saya tampilkan untuk yang normalnya? Halo? Sepertinya iya Bu Gili. Sepertinya ya. Ya wes, oke. Apakah sudah tampak? Sebentar. Ini jantung yang normal, apakah teman-teman sudah tampak semuanya di situ? Sudah Bu Gili. Sudah. Oke, adakah yang bisa menjelaskan di sini? Yuk, perjalanannya di situ masuknya ke jantung. Apa yang masuk ke jantung itu? Terus apa yang keluar di jantung itu? Adakah yang bisa menjelaskan? Nando mau menjawab ini kayaknya. Kok deket-deket di mikrofon gitu? Ya, gimana Nando? Bentar, Bu, masih lemot laptopnya, Bu. Tapi tampak jantung normalnya? Tampak, Bu. Tapi Oke. suara saya apakah berat? Dengar, tapi ada suara-suara lain di situ. Baik, sebentar, Bu. Itu Nando dan Ragil itu di asrama ya? Iya Bu Gili. Masa nih Ragil gak iso masuk ning kono ya? Jeduk ya si Raya. Bagaimana Bu? Apakah sudah jelas? Ya, oke, jelas. Tapi mesti kalian berdua harus berdempet-dempetan gitu ya? Soalnya di sini juga kendala jaringan. Oke, ya wes, yuk. Yuk, bisa menjelaskan ini, Nando? Tapi ini dengan bahasa saya sendiri ya Bu. Oke, ya Kak Popo. Jadi kalau normal itu aliran darahnya aliran darahnya itu dari atrium kiri itu kemudian melalui katup mitral ke ventrikel kiri. Atrium kiri melalui katup mitral. Iya, Bukan. Atrium kiri, oke, terus? Terus kemudian tadi sampai mana ya Bu ya? Atrium kiri. Oh iya, melalui katup mitral ke ventrikel kiri, kemudian Dari atrium tadi kemana? dari atrium kiri tadi ke katup mitral ke ventrikel kiri Bu. Ventrikel kiri, terus? Nah, kemudian darahnya jalan ke aorta, aorta ascendens, kemudian aku ki golek gambarku aorta ascendens iki ndi to Nanda ya? Oke, ya aorta terus. Loh? Kok hilang? Kayaknya gangguan internet Bu.
Julian wes nganteni Julian. Oh iki enek dah. Yuk Nando. Nando. Ya, Bu. Oh terus piye iki mau? Mandek tok ning aorta kuwi mang. Ya, Bu. Jadi setelah dari aorta, kemudian ke arteri pulmonari. Belum benar Nando. Mungkin saya menambah, enggak menambah pendapat. Yo yo. Kalau Entar saya, Nando ya. Yuk. maaf Nando ya. Kalau dari saya itu mulai dari darah yang berasal dari seluruh tubuh. Ya. Itu nanti akan masuk ke jantung melalui vena cava dan masuk ke atrium kanan. Dari atrium kanan akan dipompa menuju ventrikel kanan melalui katup trikuspid. Dari ventrikel kanan dipompa menuju paru-paru melalui katup apa ya lupa. Terus melalui arteri pulmonari. Itu sebelum masuk paru-paru melalui arteri pulmonari. Terus dari paru-paru darah akan mengalir ke jantung kembali melalui vena pulmonari. Dari atrium, akan masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri akan dipompa menuju ventrikel kiri melalui bikuspid, katup bikuspid. Dari ventrikel kiri dipompa menuju seluruh tubuh melalui aorta. Oke. Ya, benar. Ini gini teman-teman ya. Ini jantung itu dibagi menjadi 4. Kelihatan ya gambarnya ya. Coretan saya kelihatan. Oke. Ini umpamakan di sini itu darah yang ke seluruh tubuh ya. Jantung nanti kalau teman-teman ikut bedah jantung gitu ya, ini sangat kecil gitu. Kalau gambarnya ini tampak besar kelihatan, tetapi nanti itu kecil banget. Bahkan pembuluh darahnya pun itu kecil banget. Nah, ini dari seluruh tubuh dulu masuknya ke sini teman-teman. Ini dan yang di sini. Vena cava, baik yang inferior, yang atas, maupun yang superior. Dia akan masuk ke sini, masuknya kemana? Atrium kanan. Kalau atrium kanan itu, atrium itu sama dengan bilik. Serambi. Nah, aku harap di karo Riko. Siap. Atrium itu sama dengan serambi, depan. Kalau ventrikel sama dengan bilik. Bilik ini kamar. Ya, masuklah ke serambi. Dari serambi ini masuk melalui masuk melalui ventrikel kanan, masuk ke sini, itu dengan katupnya yang namanya trikuspid. Kalau trikus itu 3. Terus kemudian dari sini itu nanti akan ke paru-paru, lewatnya mana? Lewatnya sini, arteri pulmonari. Ini paru-paru. Nah, di sini teman-teman, melalui arteri pulmonari. Berarti iki mau kan dari tubuh itu dia membawa darah yang bersih atau kotor. Darah yang kaya oksigen atau darah yang kaya CO2. Darah yang kaya CO2. CO2. Dari tubuh itu masuk ke serambi kanan, bilik kanan, itu masih membawa darah yang kotor atau yang banyak mengandung CO2. Akhirnya nanti dipompa
melalui arteri pulmonari ke paru-paru ini. Untuk apa di situ? Dibersihkan. Berarti salah satu arteri di jantung itu yang membawa darah kotor itu adalah arteri pulmonari. Diingat-ingat itu. Yang membawa darah kotor itu arteri pulmonari. Oke, akhirnya di paru-paru diresiki. Jadi resik. Terus kemudian masuk ke vena pulmonari ini. Kalau tadi ke yang kanan itu masuknya dari vena cava, baik superior maupun inferior, masuk ke vena pulmonari ini ke atrium kiri atau serambi kiri. Dari serambi kiri ini masuk ke ventricle kiri, ini melalui katup yang namanya bicuspid. Bicuspidalis. Bicus itu 2. Nah, ini ada katup di sini. Katupnya itu katup bicuspidalis. Ke ventricle kiri. Akhirnya nanti disebar ke seluruh tubuh. Lewatnya mana? Aorta. Wih, berarti aorta kuwi membawa darah bersih atau darah kotor? Darah yang kaya oksigen atau darah yang kaya CO2? Kayak oksigen, Bu. Oksigen. Ke tubuh. Baru nanti yang dari tubuh balik. Nah, itu waktunya adalah cepat. Oke, dari sini ada pertanyaankah terkait dengan jantung yang normal? Cukup? Oke. Terus? Nah, kalau dikatakan paten ductus, ini tadi, saya balik titik. Harusnya di sini nutup kan ya? Kemarin Riko sudah menjelaskan di situ. Nanti videonya akan saya share. Nah, kalau paten ductus arteriosus itu, ini teman-teman. Apanya yang ada lubangnya di situ? Arteri apa tadi? Pulmonaris. Nah, kata-kata paten ini menetap. Sudah dijelaskan kemarin dari kelompok VSD maupun dari kelompoknya PDA ini, harusnya VSD, harusnya ductus arteriosus itu dia nutup. Harusnya dia menutup sempurna. Kapan menutupnya? Kapan, Oviana? Menutupnya itu kapan? Artinya apa? Pada saat di kandungan, ikut terbuka. Iya. Pada saat di dalam kandungan, janin itu ini buka. Ini sekat kan ya? Ini antara ventricle itu ada sekat. Itu buka, teman-teman. Ini keajaiban itu hanya. Pada saat usia 24 sampai 72 itu harusnya nutup. Dia langsung nutup sempurna. Tetapi karena adanya kelainan tadi, etiologi tadi, nanti saya jelaskan di situ. Karena adanya beberapa etiologi itu mengakibatkan harusnya nutup di sini itu enggak nutup. Harusnya nutup di sini tuh dia enggak nutup. Tadi dijelaskan karena adanya kemarin ya rubella. Ya apa kok rubella kuwi bisa menjadi salah satu penyebab dari penyakit kardiovaskuler ini, penyakit jantung bawaan ini. Karena rubella itu merupakan salah satu virus. Nah, virus itu bisa menyerang pembuluh darah manusia, bayi, anak, orang tua, ibu. Itu penyebabnya. Tapi bukan menjadi salah satu faktor itu. Bukan hanya karena rubella terus mengakibatkan penyakit jantung bawaan, tidak. Karena ada faktor yang lain. Sing jenenge multifaktor itu banyak faktor. Multi itu banyak. Itu. Jadi ketika seorang ibu yang hamil terus mengalami rubella, terus kemudian gizi buruk,
Akibatnya pada usia kehamilan trimester 1 itu usia berapa ya? Trimester 1 dikatakan trimester itu usia berapa sampai berapa? 1 sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan. Ini adalah fase di mana pembentukan organ dalam tubuh bayi tersebut, jantung, organ vital dalam tubuh bayi, otak, jantung itu 1 sampai 3 bulan ini. Maka nih pada saat usia 1-3 bulan ini harus dianjurkan ibu itu makan yang namanya AS. Apa? Amerika Serikat. Asam folat. Nah, asam folat ini dia akan membantu ibu pada saat usia 1-3 bulan untuk pembentukan organ vital pada janin. Maka nilai kekurangan asam folat pada usia 1-3 bulan ini kemungkinan besar bayi tersebut akan mengalami yang namanya penyakit jantung bawaan. Apa ae? Ya PDA, VSD, bahkan sampai tetralogi ovalot itu tadi. Dari situ bisa dipahami. Yang lain kemarin-kemarin sudah dipelajari PDA, VSD gitu ya. Ini gambaran secara umum. Nyapa toh kok gak iso nutup iki? Yaitu karena satu, mungkin penyakit, mungkin pada saat proses pembentukan itu dia tidak membentuk secara sempurna sehingga pada saat usia 24-72 jam di situ harusnya nutup dengan sempurna, dia tidak bisa. Makanya hati-hati. Kenapa pada janin itu di dalam kandungan kui piye Bu carane DE iki sirkulasi oksigen O2 nih. Bayi dalam kandungan itu dia wis nggak mikir nih kui. Semuanya sirkulasinya itu dari ibunya. Sehingga pada saat dia keluar, dia siap untuk dilahirkan, langsung dia apa otomatisnya di situ? Nangis. Bahaya kalau bayi itu enggak bisa nangis. Karena apa? Paru-parunya sama jantungnya berarti enggak bisa memompa dengan benar. Rangsangnya apa? Diberikan rangsangan supaya bayi itu menangis, dia paru-parunya langsung mengembang, jantungnya langsung mengembang. Paru-parunya langsung berfungsi untuk memompa darahnya, membersihkan darah yang oksigen tadi. Bisa dipahami di situ. Oke, ini yang paten ductus arteriosus. Nah, ini mungkin sama seperti yang punya teman-teman ya, gitu ya. Ada kelainan faktor prenatal dari ibu, dari genetik. Ini bukan salah satu saja yang bisa menyebabkan itu, tapi karena multifaktor dari kumpulan dari banyak faktor sehingga mengakibatkan anak itu mengalami atau bayi itu mengalami PJB. Ya. Nah, tanda dan gejalanya hampir sama teman-teman. VSD, PDA, TOF, itu mesti dia diawali dari sesak nafas. Kalau TOF, PDA itu cuma satu tok yang ada kelainan, arteri pulmonari tadi. Nggak bisa nutup. VSD itu dia satu saja. Ventrikelnya tadi. Ada sekatnya yang tidak bisa menutup. TOF itu tadi kenapa disebut sebagai tight spell. Jadi DE ini hipersianosis. Bayangkan di situ VSD saja biru, dia mengalami sianosis. Kenapa? Bercampurnya darah tadi antara darah bersih dan darah kotor, antara oksigen dan CO2. Itu campur. Opo neh iki enek overriding aorta. Terus kemudian katupnya ndak bisa menutup sempurna. Terus kemudian ventrikelnya itu ototnya itu membesar.
selain VSD, itu TOF. Ya jelas, dia akan mengalami apa? Spell tadi, hipersianosis. Akhirnya bisa apa? Ya sampai misalnya dia hipersianosis karena dia oksigen usaha nafasnya enggak ada, akhirnya apa? Pingsan, sinkop. Itu yang bisa terjadi. Oke. Ini saya tunjukkan satu manajemen ini. Nah, ini teman-teman. Ini berarti ini salah satu coil ini penutup ya. Dia untuk nutup yang namanya pembedahan, salah satu pembedahan yang dilakukan PDA ini ditutup dengan coil. Bentuknya seperti ini. Coil ini masuknya melalui apa ini tadi? Apa ini mau? Sini sama sini tadi melalui apa? Inferior vena cava. Vena cava inferior. Dia masuk ke sana sampai nutuplah yang namanya arteri pulmonaris. Ditutup nih gono. Aduh, sorry. Ini apa ini? Oke. Ditutup di situ. Tujuannya apa? Benda ada percampuran antara darah bersih dan darah kotor ini tadi, antara oksigen dan CO2. Ya, ini alatnya seperti ini. Nah, device ini, device cluster of PDA. Jadi ini ditutup melalui sana, masuk sini. Nah, ini lewat mana? Biasanya lewat vena inferior itu melihatnya dari nanti dicari di situ ya, mulai dari selakangan naik ke sini. Nah, itu dicari di sana operasinya. Apakah itu akan berhasil? Banyak. Nanti teman-teman cari jurnal di situ. Banyak yang berhasil dalam operasi ini, penutupan arteri pulmonaris ini. Banyak yang berhasil, tetapi ini memang perlu kontrol yang rutin karena perlu dicek apakah ini tempatnya tetap, dia ada masalah enggak dengan alatnya ini, dia harus kontrol rutin. Terus, nah ini koilnya tadi ya, nah ini bentuknya seperti bunga, itu nanti dimasukkan melalui vena. Bentuknya kecil banget ini teman-teman. Jadi mergane gambar ya, digedek nih. Oke, itu. Kalau VSD, nah ini. Kalau VSD itu udah jelas. Di sini ini, harusnya di sini ini tadi darah apa ya? Yang kanan itu? Darah kotor. Kotor. Terus yang di sini? Bersih. Karena di sini sekatnya ini enggak bisa nutup, ventricle septal defect ini, makanya campur darahnya. Oke, kalau bicara tentang TOF, ini lebih mudah ya. Di sini, ini ototnya. Coba teman-teman kalau sering berlatih, orang fitness, fitness kui, dia latihan terus-menerus, ototnya tambah kecil atau tambah besar? Besar. Gitu ya. Iki, ning kene iki, disebutkan di situ, katupnya enggak berfungsi dengan sempurna. Terus DE harus memompa ke sana. Iki masuk ke sini nih kesulitan. Ototnya disuruh bekerja terus-menerus, akhirnya mengalami yang namanya hipertrofi. Pembesaran pada otot yang ventricle ini. Isabella boleh share screen yang punya Dek? Baik, Bu. Oke, VSD sekalian langsung tadi ya. Dibesarkan, Dok. Atasnya. Oh iya, saya tadi mau tanya. Satu, di kelompok Isabella. Iki gambarnya ini artinya apa toh? Isabella backgroundmu iki? Ini backgroundnya saya cuma cari yang ada di internet, terus ya udah itu saya ambil terus saya pakai PPT. Itu sih, Bu. Oke. Kemarin itu saya membaca berpikirnya itu karena tetralogi ya. Ada 4 gambar di sini.
Enggak, Bu. Oh, bukan ya. Iya, Bu. Enggak. Oke. Saya enggak bisa coret-coret ya, Isabella ya. Iya, Bu. Oh, Dek, nganu aja, Dek, tak share punyamu saja ya, izin ya. Iya, Bu. Ya, baik, Oke, Bu. stop share dulu, karena saya enggak bisa nyoret-nyoret di sini. Bentar ya, saya bukakan dulu. Unnote itu. Oh, bisanya gitu. Saya lebih enak pakai iki tutulan iki loh. Pulpen iki loh, Riko. Mana ya? Ya. Mana? Sorry. Ini. Gini teman-teman. Sekalian langsung menjawab pertanyaannya Wisnu ya. PDA sama VSD apakah bisa terjadi bersamaan? Kemungkinan bisa. Penyakit jantung itu bisa sampai terjadi ada beberapa masalah. Jika pembentukan organ di awal tadi, trimester 1 tadi, itu tidak sempurna. Bisa dia mengalami VSD bareng sama PDA. Tetapi namanya bukan yang ini. Dia ada penyakit sendiri. Kalau yang 4 ini yang diambil VSD-nya, dia tidak ada campuran antara VSD dengan PDA. Nah, kalau yang tetralogi, teman-teman nanti diingat, tetralogi kuwi iki ada 4. Tetra itu 4. Apa aja di situ? VSD yang dibicarakan tadi ya, iki nyampur darahnya. Iki biru, iki kaya CO2, iki kaya oksigen, merah. Bercampur ya, VSD. Karena adanya septal defect ini. Harusnya nutup tapi tidak. Yang pertama itu. Yang kedua, stenosis pulmonal. Artinya stenosis pulmonal ini apa? Katupnya tadi antara atrium kanan dengan ventrikel kanan dinamakan katup apa ya? Ada yang masih ingat? Sing jantung normal tadi? Apa Reka? Katupnya apa? Antara katupnya di sini, antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Apa Reka? Katupnya apa, Dek? Ali? Apa Riko? Kalau bagian jantung sebelah kanan itu katupnya trikuspid. Trikus 3. Tapi katupnya enggak berfungsi. Pulmonalnya di sini akhirnya itu mengalami penyempitan. Stenosis pulmonal. Nah, karena ini tadi enggak berfungsi, terus kemudian yang di sini harus mompa ke sana, terus ini harus memompa ke arteri pulmonal. Akhirnya di situ apa? Kerjane keras, katupnya ndak iso buka dengan sempurna. DE iki malah bekerja keras, akhirnya apa? DE mengalami hipertrofi ventrikel kanan. Ototnya membesar. Nah, karena ada lagi overriding aorta, artinya overriding itu pergeseran aorta. Dia tidak pada tempatnya. Ingat yang jantung tadi. Ini kumpulan dari 4 ini tadi. Enek VSD, ada stenosis pulmonal, katupnya tidak berfungsi. Akibatnya ketika dia tidak berfungsi, DE membesar karena bekerjanya terlalu keras, akhirnya aorta itu bergeser. Ini bergeser. Harusnya di sini DE ke sini. Ini 4 kelainan yang ada di
TOF. Etiologinya dari beberapa sumber, mungkin Isabella menemukan hanya 2 ini saja ya, eksogen dan endogen. Tapi artinya di sini multifaktor. Dari eksogen ini beberapa banyak ini, dari endogen ini ada ini. Sebetulnya kalau dibagi itu cuma 2 gitu kan. Tapi kalimat multifaktor itu ininya dari faktor-faktor penyebab itu digolongkan menjadi 2 tempat, eksogen dan endogen. Akibatnya apa? Pada anak itu. Teman-teman bayangkan saja di sana, ketika kita bernafas saja ya, mengalami sesak nafas, untuk apa namanya ini ya, mengambil oksigen saja sulit. Teman-teman kalau dikasih makan mau apa enggak? Angel. Tadi makannya berat badannya berkurang, kurus. Itu yang dialami. Makanya gagal tumbuh dan gagal kembang. Nah, yang ditanyakan Nando tadi, apakah di situ penanganannya seperti apa? Penanganan yang pertama dilihat di situ adalah mengatasi gejala yang awal. Kalau tadi disebutkan propanolol, obat-obatan di sana, itu teman-teman bukan menjadi hak teman-teman sekedar tahu boleh, tetapi itu menjadi kolaborasi dengan dokter. Anda mengatasi penyebabnya dulu, sesak nafas dia apa nih? Ya dikasih oksigen, ditinggikan kepalanya. Nah, bahkan sampai kalau dia nanti sampai besar itu, teman-teman, kalau anak yang menderita TOF ini atau penyakit jantung bawaan, bukan hanya TOF saja, tapi PJB, dia akan lebih banyak di situ sedikit-sedikit dengan jongkok. Nyapa? Untuk meringankan dia mengambil nafas. Itu yang dilakukan. Makanya penanganannya harus ditinggikan kepalanya. Itu lebih mendekatkan apa namanya ini untuk pernafasannya. Itu rasionalnya. Lain-lain pengobatan nanti kolaborasi dengan dokter. Ini ya Klagenfinger itu ini nih. Kuku nanti coba short ya. Kukunya ini dia gini. Ini kuku gini. Dia tampak gini. Nah, iki lebih cembung. Klagenfinger ini jarinya. Nah, dia itu lebih cembung banget. Terus pendek. Itu Klagenfinger. Biru. Ini sianosis pada anak tersebut. Kulit kebiruan, di mana? Ya, ini perifer itu lebih banyak. Oke, itu yang ini lebih tampak ya teman-teman ya. Lebih tampak jelas ini di sini. Memotong pembicaraannya. Iya, oke. Ini sehubung dengan waktu keperawatan anak sudah selesai. Jam berapa ya? Pak Sandi sudah menunggu di Zoom juga. Oh, sorry. Oke. Baiklah. Mohon maaf ya, Bu. Gak apa-apa. Makasih, Ragil. Oke, teman-teman. Saya kira cukup ya. Besok dilanjutkan. Oh, Isabella mang semangat, aku udah semangat tuh malah jelaskan. Iya. Oke, baiklah. Nanti filenya, sorry. Saya share ya nanti untuk materinya ya. Minta maaf terlambat saya tak WA Pak Sandi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri ya. Dan berkati semuanya. Silakan live. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, terima kasih. Terima kasih, Bu. Yuk.